Guys, oke, jadi ini kita kembali lagi di gosip ya. Udah lama nggak gosip ya, kayaknya asik menggosip sih. Jadi gini guys, ada gosip sih. Ya gosipnya apa? Ya kalian kayak demen banget ya, kayak gua nggak tahu sih kenapa heboh banget kalau si Captain Marvel ngebuka PO untuk barang-barang mocin sih. What happened? Gue juga nggak gitu ngerti ya. Tapi banyak yang DM kasih gua dan kasih tau gua, bang, tanggapan lu apa soal ini gitu loh. Tanggapan gua apa? Bahkan gua kalau di live itu juga pada nanyakin gua, bang, tanggapannya gimana, bang? Oke. Jadi ah kita ngomong sebagai sisi orang awam dan netral ya. Gua bakal bilang apa? Ih, FOMO nih gitu loh. Ih, kok mulai kesini ya? FOMO banget ya. Ih, terus harganya kok kayak lebih mahal ya? Tempat lain kayak murah deh. Ih, apaan ini? Berarti jangan-jangan lu mau, ya boleh dibilang ambil alih lah, kita ngomong kayak gitu lah. Ambil alih semua lini mocin lah, kita ngomong third party lah, kita ngomong lah ya. Oke. Kalau kita orang awam ini, again, gue di posisi orang awam. Orang awam banget, gak ngerti apa-apa. Mungkin bisa jadi gue ini korban orang FOMO juga. Bisa jadi gue ini, kalau kita old money itu nggak bakal mikir sampai sana sih. Old money mah kita gitu aja udah gitu. Tapi ini untuk yang boleh dibilang first timer, masih virgin, baru pecah perawan di hobi kayak ginian, dan yang FOMO dan sebagainya bakal seperti itu mikirnya sih. Jadi gue tuh seperti itu tadi. Ya jadi kita bakal mikir negatif semua sih pasti sih. Pasti negatif semua. Terus ada, nah you know lah ya, gosip sana gosip sini gitu. Jadi kan negatif sekali ya. Sampai banyak info ke gua, sampai dihapusin bang gitu loh postingannya. Karena kan yang datang ke sana, gua jujur gua sempet coba nyemplung ke dia punya lapak, dan gue coba cek ya si Captain Marvel, dia punya page ya, Facebook page-nya. Memang banyak banget sih, gue ada baca-baca sih. Gue nggak tahu, kalian kejam banget sih menurut gue sih. Jadi gue tuh sebagai orang observer ya, kita ngomong yang kayak orang tengah kita baca. Kalau gue yang nggak ngerti apa-apa, gue tuh awam banget, gue bakal lihat sih, ih kenapa nih gitu, gue bakal FOMO, ih kok heboh banget ya, kok kayak kejam banget komen-komennya. Gue juga bakal ngikut komen juga sih. Gitu. Pas gue baca-baca semua, memang ya boleh dibilang kan udah jatuh ngerosting gitu kan. Apakah salah? Ya kita mesti cari tahu dulu akar masalahnya apa dulu gitu loh ya. Again, di sini gue masih posisinya orang awam dan netral ya. Kita nggak ngerti apa-apa. Nanti gue baru masuk ke dalam sisi the real me, dimana kalau kita dari sisi pebisnis, oke, sama sisi old money seperti kita ya. Oke, itu jadi mereka mau kayak manapun, mau open PO kayak yang kayak kemana si Nether ya, SNAA lah, atau yang kemarin yang paling baru itu yang Mekagel itu ya, yang kayak ninja itu, yang kayak Ichigo itu ya, yang Hopper itu loh ya. Kalau nggak salah berapa ya, harganya sekitar 900 ya nggak salah itu ya. Kalau yang tempat lain kan PO kan 650-an aja gitu kan. Anyway, ya mungkin saja kalau gue sebagai orang awam, gue mencerna ini, gue bakal mikir sih, oh ya bisa jadi sih, karena kan ini kan official shop kita ngomongnya, dan ya kenapa harganya mahal gitu, harusnya udah pada ngerti sih. Kalau misalnya gue orang-orang awam sih, gue bakal sangat ke-infected banget lah ya sama komunitas ini gitu loh, dan gue bakal jadi negatif juga sih gitu. Oke, itu dari sisi orang awam. Bagaimana dari sisi yang mau mana dulu nih guys, old money atau dari sisi pebisnis? Gue bakal dari sisi pebisnis ya. Jadi kita netral. Again ya, gue netral di sini ya, nggak bela siapa-siapa ya. Ya, nggak ada bela siapa-siapa. Gue nggak ada bela Captain Marvel. Gue juga nggak ada bela yang kalian yang ngerosting, nggak ada. Nanti kalian nilai sendiri aja. Gue dari sisi pebisnis. Kalau gue sebagai pebisnis, gue melihat ada peluang, gue ambil sih. Bro, pebisnis itu opportunis. Selama itu tidak merugikan orang lain. Gue sih doesn't give a shit. Yang penting gue gak ada nge-scalping, yang penting gue gak ada nge-gatekeeping orang. Lo kalau memang punya duit, ya beli. Nggak punya, ya udah cari tempat lain. Kalau rasa memang murah, nggak usah miskin banget jadi orang gitu. Nggak ada kata mahal di dunia ini. Yang ada lu yang miskin, gitu. Oke? Jadi kalau memang merasa mahal, harganya ketinggian, ya udah cari tempat lain aja, gampang. Nggak usah kalian roastingin kita. Buat apa? Again ya guys ya, keep in mind ya, ini posisi pebisnis ya. Gue sebagai pebisnis, sekarang sisi gue pebisnis ya. Kalian tuh nggak ada haknya ngerosting kita juga. Kan toko-toko gue. Kan gue masukin barang ya hak gue lah. Gue mau kasih berapa? Setidaknya
gue masih ada batasnya. Nggak gue kalikan 2 gitu loh. Mungkin memang wajarnya sekitar 600-an lah. Kalau 1,2 gue masuk, itu baru gue kelewatan. Ya suka-suka gue lah. Setidaknya gue nggak nipu kalian. Jual Ariel 1 juta. Jual Jiquat 1,4 juta. So far kayak gue lihat tempat mereka, Captain Marvel aman aja kok harganya. Meskipun memang ada kenaikan kemarin Jiquatnya. Jadi gue dari sisi pebisnis gue bakal mikir, ya, so what? Ya udah, gue bakal ada peluang ya gue ambil. Gitu. Suka nggak suka. Nah, cuman di sisi pebisnis, kalau gue rasa ini udah mulai agak rame, antara 2 sisi juga. Gue bakal berpikir bahwasannya mungkin gue bakal ngehapus postingan gue, menganggap bahwasannya nggak ada lagi OpenPO itu. Yang kedua, atau mungkin gue bakal nerusin. Ya udah, yang penting dapat traffic aja gitu loh. Kan profit. Ini dari sisi pebisnis. Dan gue juga nggak mau ke depan orang-orang datang ke tempat toko gue ngenimbun barang-barang gue. Ngerti ya? Banyak, kita ngomong nggak, orang FOMO bakal bilang apa? Ini apa? Ini ya, toko ini ya. Kalau event barang mau dikeluarin semua dan sebagainya gitu. Kalau nggak dikeluarin gitu kan. Kalau gue sebagai sisi pebisnis, gue bakal mikir apa gini. Gue ngelihat lapangan, scalper tuh banyak banget. Scalper banyak banget, ilegal banyak banget. Bootleg dan kawan-kawan gitu. Kalau misalkan gue keluarin semua barang-barang gue, habis ditimbun sama scalper, pasar kita makin hancur. Gue sebagai official shop, gue pribadi ya, yang punya bisnis ini, gue bakal jagain bukan hanya nama baik gue juga, tapi ngejagain harga juga. Ya ibarat kata gue bandarnya lah gitu lah. Jadi gue sebagai sisi pebisnis, gue bakal mikir, gue mesti kontrol ini. Kalau scalper terbanyak, ingat ya, bisnis itu nggak bakalan berjalan lancar ketika kebanyakan scalper dan kebanyakan orang FOMO. Bisnis bakal hancur. Jadi kalau gue rasa di sisinya Captain Marvel, nah ini kita ngomong sebagai sisi pebisnis ya. Gue dari kacamata pebisnis ya, karena gue entrepreneur. Dia nggak salah sih. Di event baru keluarin sih, dia nggak salah sih. Bisa bayangin nggak, kalau dia keluarin semua barangnya sebelum event, barang-barang baru, habis lu bayangin, mereka beli dengan, lu bayangin dari masalah yang pop up store aja, itu aja udah bermasalah banget, apalagi dia. Kalau barang-barang belum, maksudnya dia udah dapat barang semua, dia keluarin semua, dibeli sama penimbun atau scalper tuh gimana? Bisa bayangin nggak betapa hancurnya market kita lama-lama? Gue sebagai sisi entrepreneur, gue setuju sama kebijakannya. Diperketat. Jadi kalau orang FOMO, orang bukan non pebisnis, atau orang-orang yang cuman di hobi ini cuman iseng aja atau kebet sama toksik gitu ya, roasting dan sebagainya, ya lu nggak bakal paham ini sih. Lu bakal ngomong sih, wah ini kok kayak nakal kali ya dan sebagainya. Lu kalau mau ngomong itu di luar sana lebih banyak nakal lagi. Apa kabar yang jual Alier 1 juta? Apa kabar yang jual Jiquat 1,4 juta, 1,2 juta? Kenapa nggak roasting itu? Apa jangan-jangan orang yang roasting ini adalah dari oknum-oknum sebelah sana? Kalau gue sebagai pebisnis, gue bakal mikir nih, kita ini sedang jadi sasaran karena kita sebagai official shop. Gue bakal merasa bahwasannya kita lagi diserang dari oknum-oknum penimbun atau scalper. Mereka, ibarat kata mereka makan tai tapi lempar tai ke kita. Gue sebagai pebisnis, gue bakal cari cara nih agar supaya market gue tuh aman. Fuck it, gue gak peduli orang mau ngomong apa, yang penting gue jaga stok. Ada orang bilang cut order dan sebagainya juga gitu loh. Jadi kalau masalah cut order itu gue kurang tahu. Oke, kalau gue sebagai pebisnis, kalau gue open PO, gue bakal cut order kalau memang ada masalah di distributor sana. Ada masalah di distributor sana. Gue baru ngomong mungkin kita cut. Karena di mana-mana juga kayak gitu sih. Kemarin kalau nggak di Singapura juga ada beberapa kayak gitu juga kok, kena cut juga kok. Terkadang dari Jepang juga bermasalah. Ini gue udah pernah jelasin sih. Kenapa ada masalah cut order, gue udah pernah jelasin juga sih. Mungkin toko-toko yang lain, retail gitu juga bermasalah juga ada. Karena dari Jepangnya juga bermasalah. Apalagi Jepang ini kan boleh dibilang kan
Badai ini kayak udah mulai agak straight ya mengekspor kita ngomong. Jadi lu mesti ngerti masalah makro juga. Kalau yang pebisnis, gue pernah dijamin yang ribut-ribut itu semua itu bukan pebisnis atau bukan entrepreneur. Betul lah. Gue pernah dijamin itu cuman bocil FOMO, terus yang cuman pengen iseng-iseng atau pengen just join the hype man gitu loh. Yang satu ngerosting, semua ikut ngerosting juga gitu loh. Jadi kita ketahuan lah, itu normal lah menurut gue lah. Dan ini dari gue sebagai sisi pebisnis. Ingat ya, gue di sisi pebisnis ini. Dan netral kita. Tapi untuk masalah yang tadi gue setuju kebijakan dia, itu gue setuju. Logika aja. Untuk mencegah penimbun atau scalper gitu. Gue ngebela cuma di sana. Yang itu doang kebijakan itu. Sisanya gue nggak ada ngomong itu bener ya. Kalian nilai sendiri. Oke. Ini kita sekarang sisi old money, sisi 9 naga. Kayak kita yang udah kayak kalian juga yang udah 20 tahun dari 90-an kayak kita gini, yang udah old money gini, udah 9 naga gini. Who fucking give a shit? Kita mah doesn't give a shit ya. Ya kalau memang kita rasa ini rate-nya agak tinggi di sini, ya kita cari tempat lain. Gampang kan? Simple. Ya kalau memang kita rasa ini doesn't make sense, ya udah. Ngapain ribut-ribut? Ya biarin aja. Kita mah kalau misalnya kita old money kayak gini mah jarang banget yang roasting sesuatu ya. Kecuali memang nggak bijak aja sih. Kecuali memang kurang ajar aja sih. Dari sisi 9 naga atau old money kayak kita gini, kita bakal beli yang kita rasa oke. Yang berarti kita punya duit. Tapi kita nggak goblok. Orang yang beli RL 1 juta, atau orang beli Jiko 1,4 juta, atau orang beli Jiko 1,2 juta, itu bukan 9 naga atau old money. Itu cuma orang dengan ketololan hakiki. Otaknya di pantat, di selangkangan. Itu namanya gak ada akhlak, cuy. Kok langsung ke bawah ya? Nggak, ke atas, cuy. Nah, langsung ke bawah lo, ke titik gua lo, buset, tiba-tiba. Anyway, kameranya nakal juga. Nakal lo ya kameranya, oke? Jadi seperti itu. Itu tolol, goblok dan bodoh gitu. Jadi ya analogi aja ya, gue bilang nih, guys, lo tau nggak? Ini jepitan kuku ya, nampak ya. Tapi jangan salah loh, jepitan kuku ini bisa menarik para wanita. Gue kalau bawa jepitan kuku ini kemana-mana, wanita bisa deket sama gue loh. Bahkan bisa langsung check-in loh. Sehari gue bisa mantap-mantap 3-4 kali, guys. Lo mungkin gak percaya ya. Ya udah, gak ada yang mau lo percaya sama gue juga kok. Tapi lo tau nggak? Di dunia ini cuma ada satu aja sih ini sih. Gue nggak tahu, di dalam ini kayak ada something mistis ya, yang attach sama gue, lengket sama gue, dan gue merasa ini bisa merubah hidup seseorang sih. Nah, ini sangat limited. Pasti lo nanya gue, jadi kesimpulan apa bro? Ini gue sebagai teman lo ya, gue mau jual kasih lo sih. Lo kalau memang mau gue jual kasih lo mau nggak? Ah ngapain, bacot lo sebagainya. Tapi gue asik iklanin lo, gue coba ulang-ulang terus, lo bakal tertarik sih. Karena kenapa? Manusia itu namanya iklan, 1 kali gak bakal tertarik. Tapi kalau 2, 3, 4 bahkan 5 kali, biasa ketertarikan tuh muncul ketika ada iklan keempat. Iklan keempat orang bakal tertarik. Lo bakal beli ini. Emang berapa sih bro lu jual ini? Lu bakal nanya harganya berapa? Ini harganya 1 miliar, lu mau nggak? Ah, yang bener 1 miliar. Karena gue tahu dia punya duit. Gue tahu dia punya duit. 1 M itu bagi dia kecil. Gue tahu dia bisa beli ini. Tapi ini gue cuma beli 10.000. Dia kan nggak tahu. Tapi kan gue nyonyongin terus. Ngomong-ngomong tiba-tiba dia beli 1 M. Mau beli nggak? Ya udahlah, beli 1 M. Berarti goblok, dia tuh goblok atau pintar? Goblok kan? Jangan salah loh. Banyak duit bukan berarti lu pintar. Tambah tolol ada yang bener. Orang banyak duit yang tolol itu, yang kayak gitu, beli RL 1 juta, 1,2 juta, 1,4 juta, itu bukan old money, itu 9 naga, bukan. Itu cuma tolol gitu. Duitnya aja entar dari mana? Bisa jadi dia money laundry di sana. Bisa jadi money laundry, kan kalian tahu. Bisa jadi money laundry.
Karena orang yang suka money laundry itu orang tolol. Sama. Goblok itu, menurut gua. Old money atau sembilan naga nggak kayak gitu. Santai aja. Lihat kalau doesn't make sense, ya udah skip. Old money dan sembilan naga seperti kita ngerti bagaimana cara spending. The art of spending. Cara kita spending yang bijak seperti apa kita ngerti. Kita tahu bagaimana harga ini kesini. Kenapa? Why? Alasannya apa? Kita tahu rate-nya yang kayak mana. Jadi kita sebagai sembilan naga dan sembilan naga pergundaman ya sama old money seperti kita ini. Kalian-kalian ini juga yang di channel gua, karena yang ke tempat gua semua nih sembilan naga sama old money semua nih. Kalian tahu itu kalau yang kemahalan itu fuck it man. Gak ada kata mahal. Ya ada udah miskin gitu. Tapi kita beli yang bijak. Bener-bener ini memang segini rate-nya gitu loh. That's it. Oke? Jadi itu dari sisi kita. Jadi kita hari ini udah bahas tentang masalah gosip ini. Dan ada 3 ya. Pokoknya tiga sisi gue udah bahas semua ya. Dari sisi orang awam, FOMO, sisi pebisnis, dan sisi old money atau sembilan naga pergundaman seperti kita ini. Oke. Jadi kalian nilai sendiri. Apakah kalau dari sisi orang awam kalian seperti itu? Atau mungkin dari sisi sebagai pebisnis, apa kalian setuju dengan apa yang tadi gue bilang? Kebijakannya itu untuk mencegah scalper di luar sana. Dan memang ada banyak oknum menyerang mereka sebenarnya sih. Jadi scalper itu sendiri. Di posisi ketiga, mungkin cara pikir kita sama. The art of spending. Kita harus bijak. Ya, itu ada bukunya sih kalau kalian mau sih. Gua juga coach Gua coach untuk law of attraction sebenarnya sih. Jadi gua ngerti ini semua. Oke. Sip. Jadi kita hari ini nggak ada Ike Kimochi dulu ya, lebih serius. Tapi tadi udah gua anjir, titik gua, buset. Titik gua mau panjang. Nah, Bang, pertanyaan. Kalau dari sisi lu gimana? Lu dari sisi gua kan. Sisi gua itu adalah sisi old money sama sembilan naga pergundaman, bro. Jadi, ya udah jawabannya udah tahu. Oke? Jadi itu tanggapan gua untuk gosip ini. Jadi kalian yang nilai sendiri aja. Bagi kalian etis atau enggak? Bagi kalian itu correct or not gitu loh. Ya pokoknya kalian nentuin sendiri aja. Ya, kelakuan kalian, terus kalian punya cara pikir, pola pikir dan sebagainya. It's your life, it's your choice, it's your way. So, just decide. Okay? Sip. So, see you on the next video guys. Bye-bye.